Badan Kesehatan Dunia atau WHO mengumumkan bahwa virus corona yang tengah merebak saat ini bisa dikategorikan sebagai pandemi global. Pernyataan itu diumumkan Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam konferensi pers yang berlangsung pada Rabu 11 Maret 2020 di Jenewa, Swiss. Tedros menyatakan virus corona sebagai pandemi global setelah jumlah infeksi di seluruh dunia mencapai lebih dari 121.000. Selain itu, berdasarkan data dari Universitas Johns Hopkins, terdapat 4.373 korban meninggal dunia dengan 66.239 lainnya dinyatakan sembuh. Tedros menyoroti kasus di luar negara asal wabah Tiongkok yang meningkat hingga 13 kali lipat, dengan jumlah negara yang terinfeksi meningkat 3 kali lipat. Sementara di luar Tiongkok terdapat 32.778 kasus di setidaknya 118 negara yang telah dikonfirmasi. WHO has been assessing this outbreak around the clock, and we're deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Pandemic is not a word to use lightly or carelessly. It's a word that, if misused, can cause unreasonable fear or unjustified acceptance that the fight is over, leading to unnecessary suffering and death. Ya, COVID-19 is now officially a pandemic. Menurut Anda, Mas Rahmat, kalau Satgas ini nanti dibentuk, apakah kemudian manfaatnya untuk kita dapat segera mendeteksi warga negara kita yang terindikasi suspek corona? Apa yang diharapkan dari Satgas ini nantinya? Yang paling ideal atau yang diinginkan oleh kita semua adalah bagaimana proses penanganannya ini ya. Kita butuh urgent, ini suatu urgent yang sudah gawat, ya kita harus proses penanganan kecepatan. Satgas itu kita harapkan biar bekerja lebih cepat, lebih masif dalam proses penanganannya. Terlepas nanti proses penganggaran seperti apa, kan pemerintah kan sudah ada dana cadangan. Dana cadangan yang setiap tahun ada buat untuk bencana maupun proses seperti ini. Saya kira ini hal yang sangat harus kita dorong agar segera dibentuk Satgas seperti apa yang dihimbauan oleh Ketua DPR. Karena ini butuh suatu hal yang kejadian luar biasa, harus luar biasa juga untuk proses penanganannya. Setuju. Tanpa itu saya kira, walaupun saat ini pemerintah juga harus kita pandang apresiasi, penanganannya ini jangan salah loh, udah ditarik ke pusat, sudah melibatkan banyak sektor, tinggal bagaimana proses untuk lebih melegalkan lagi, karena ini prosesnya dampaknya kan panjang, bisa 1 tahun dampaknya itu ke berbagai sektor, sehingga satu Satgas nanti itu bisa lebih 1 tahun bekerja atau sampai selesainya itu masyarakat lebih merasa nyaman. Ternyata sudah ada keseriusan pemerintah, meskipun saat ini sudah ditangani langsung oleh istana. Sebenarnya yang saya ingin tahu adalah teknisnya nanti seperti apa. Kalau urgent, oke, semua memahami hal itu dan semua ingin ditenangkan begitu dengan langkah-langkah yang preventif dari pemerintah. Tapi ini juga usul dari pemerintah daerah, misalnya dari Pemprov Jawa Barat gitu ya misalnya. Sekarang kan tes yang dibuat itu, tes yang swab itu kan hanya bisa dilakukan di pusat. Artinya jika ada yang terduga atau suspek corona di daerah itu harus dibawa dulu ke pusat. Padahal perjalanannya juga membutuhkan waktu tunggu, kemudian ketemu dengan banyak orang. Apakah ini yang dinamakan urgent? Kenapa tidak ada desentralisasi? Kenapa daerah tidak bisa dilakukan tes serupa? Kenapa hanya harus di pusat? Ya, ini kan soal teknologi ya. Teknologi dan itu juga bicara masalah tenaga medis kita ada kan? Iya, kita mampu untuk jadi itu. Jadi maksudnya begini, kita paham bahwa pemerintah menyampaikan untuk ngetes suspek ini hanya untuk, kalau tidak salah, di UNER maupun di Litbang di Jakarta ya. Kita memaklumi lah kalau seperti itu, karena itu kan biayanya juga pasti mahal, prosesnya juga tidak seperti yang kita harapkan ngetes seperti yang penyakit-penyakit biasa. Jadi asal ada reasoning saya kira kalau itu soal teknis lah, ketika di daerah manapun, karena transportasi kan mudah sederhana saja, pesawat tiap hari ada. Saya kira tidak soal itu, tapi yang paling urgent dari Satgas itu adalah koordinasinya itu ya, yang di dalamnya ada lintas kementerian, kemudian lintas daerah, lintas
bidang, sehingga ketika terjadi itu tidak hanya tugas dari ansih kesehatan saja, tapi bagaimana ketika kita harus ada menyiapkan plan A, plan B, plan C. Ketika plan A ini sudah selesai berarti kita cukup tenang. Ketika ini ternyata gagal, plan B apa? Artinya apa? Ketika plan B itu ketika terjadi suatu hal, kita harus proses belajar dengan negara-negara yang sudah berhasil menangani seperti Vietnam misalnya. Kalau ternyata yang gagal, jangan sampai kita duplikasi ke negara-negara yang gagal, jangan sampai seperti itu. Sehingga ketika terjadi plan A gagal, plan B itu ketika harus terjadi penerbangan di berbagai negara, kita tutup semuanya. Itu kan harus membutuhkan Kementerian Perhubungan, melibatkan dengan yang lain. Nah, ini yang kita harapkan, proses percepatannya itu yang kita harapkan dibentuknya Satgas. Sehingga ketika terjadi proses tersentral, informasinya juga harus sama. Apakah dengan Satgas ini nantinya kerjasama pusat dan daerah Anda bisa pastikan bahwa ini akan segera teratasi? Koordinasi pusat dan daerah tidak ada lagi seperti sekarang harus ini? Kewajiban keniscayaan harus dilakukan seperti itu. Jangan sampai ketika pemerintah pusat itu melakukan komunikasi A, kemudian pemerintah kabupaten daerah provinsi mengatakan B, kasihan rakyat. Pimpinan harus Satgas satu suara dalam hal komunikasi. Seirama begitu. Setuju. Koordinator yang ditunjuk dia harus merupakan tokoh sentral di dalam Satgas ini. Siapa kira-kira yang Anda lihat? Kalau bicara itu kita serahkan kepada pemerintah. Ya mungkin bisa jadi boleh ke MK, kementerian di bawah Muhajir juga boleh, kemudian juga di Kementerian Kesehatan juga boleh. Paling tidak intinya kalau figur kita serahkan kepada pemerintah pusat. Tetapi dalam ini silahkan saja, tapi proses percepatan itu harus. Meskipun saat ini proses penanganannya itu sudah sangat A1 ya, artinya sudah disampaikan di bawah langsung komando presiden. Kalau kamu nanti di dalam proses kelembagaannya nanti dibentuk Satgas juga di bawah presiden, saya kira juga akan lebih menambah ketenangan rakyat. Bahwa ternyata pemerintah sudah membentuk Satgas nih. Gitu. Dalam kondisi rasa seperti ini kan bukan menutup kemungkinan DPR juga bisa memanggil pihak-pihak terkait atau ikut terlibat dalam Satgas, namanya juga satuan tugas. DPR terlibat atau ini memang diserahkan sepenuhnya kepada pusat? Ya saya kira kalau itu boleh-boleh saja, bahwa di masa memang parlemen lagi reses, kalau toh reses itu memang dimungkinkan untuk rapat dengan perizinan pimpinan. Tetapi kalau selama ini kita prosesnya kita dorong dulu lah, kita beri semuanya kepada kesempatan kepada pemerintah pusat, silahkan dibentuk Satgas. Masalah kemudian hari ada proses penganggarannya, komunikasi seperti apa, kita bicara di kemudian hari masih bisa. Tetapi yang paling urgent ini ya kita kasih cek lah kepada pemerintah, silahkan ini proses penanganannya, silahkan dibentuk proses percepatan, mau kelembagaannya model seperti apa, paling tidak entah Satgas atau apapun, tapi paling tidak ada suatu penanggung jawab utama yang benar-benar bertanggung jawab hari ke hari, meskipun tidak sebatas masalah komunikasi. Sebenarnya kalau masalah komunikasi, koordinasi, kalau catatan dari fraksi PDIP sendiri seperti apa selama ini? Karena selama reses kita nggak pernah dengar pernyataan dari bulat suara Komisi 9 begitu. Kalau dari fraksi seperti apa? Saya kira kalau ini tidak ada yang berbeda di Komisi 9. Masalah rumah sakit itu banyak yang berbeda di Komisi 9. Ada yang setuju, ada yang tidak, ada yang menolak, ada yang menerima, ada yang mempermasalahkan kenapa harus dibentuk khusus corona, kenapa nanti ada DBD, dibentuk rumah sakit khusus DBD, ada suara masing-masing fraksi. Sesuatu hal yang berbeda itu suatu hal yang baik saya kira dalam proses untuk penyempurnaan penanganan. Tapi yang paling tidak saya bukan di situnya, tapi bagaimana agar seluruh elemen bangsa, stakeholder, semuanya kita satu padu melawan memberi masukan. Siapa saja ketika terjadi suatu perbedaan janganlah di blow up sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepanikan. Saya kira niatan yang setuju dan tidak setuju dalam rangka untuk kebaikan juga kok. Tapi karena ini saya ingatkan bahwa corona itu adalah isu global, isu yang sangat urgent, isu darurat, ya harus ada darurat juga. Kita belajar dari Cina berhasil kok dibentuk suatu rumah sakit darurat, dan Indonesia pemerintah Jokowi sudah membentuk rencana untuk pembentukan rumah sakit ketika nanti terjadi, mohon maaf ya, jangan sampai terjadi ledakan yang lebih luas. Tapi saya kira pasti kita percaya penuh bahwa kita punya pengalaman pemerintah yang sekarang ini atau masa lalu, bahwa kita rumah sakit kita, ahli kita mampu untuk menyelesaikan ini. Tapi jangan sampai isu-isu ini terus ketika terjadi pemerintah atau siapapun yang kurang berkenan, jangan serta-merta untuk disampaikan di muka publik. Karena dampaknya psikologis kepada rakyat akan luar biasa. Gitu. Baik, jika sudah terbentuk Satgas nanti, masing-masing instansi ini bertanggung jawabnya kepada siapa? Ke Kementerian Kesehatan kah atau langsung para presiden? Ya kalau nanti tergantung aja nanti apa yang diputuskan. Kalau memang tergantung penanggung jawabnya nanti adalah ketua Satgas kemudian langsung bertanggung kepada presiden, tentu di dalamnya adalah Kementerian Kesehatan karena core-nya kan kesehatan. Core utama kan kesehatan, dibantu oleh beberapa elemen, salah satu adalah transportasi, nanti kemudian juga ada komunikasi, dan kita juga harus apresiasi bahwa pemerintah sudah memberikan 4 protokol
terkait dengan penanganan corona ini. Saya kira kita apresiasi meskipun ini masih sebatas kepada kelembagaan pemerintah. Tapi bisa juga kalau kita pelajari semua protokol kesehatan, protokol komunikasi, protokol untuk di publik, dan satunya tadi itu saya kira itu harus kita meskipun apresiasi. sebagian melihat protokol itu ya meski dikeluarkan tanggal 6 Maret agak sedikit terlambat, tapi ya oke lah sudah dikeluarkan protokol. Tapi masih banyak yang memandang itu seperti parsial, seperti bergerak sendiri-sendiri. Ya, itu saya kira itu kan yang bukan bergerak sendiri-sendiri, kan itu yang berbentuk langsung dari kantor kepresidenan. Tentu sudah ada koordinasi, tidak bisa kalau itu berparsial-parsial karena komunikasi tentu sudah ada koordinasi lintas kementerian yang dikoordinasi oleh kantor presiden. Baik. Gitu. Sampai hari ini masukan atau usulan sebenarnya dari pemerintah daerah itu sama. Artinya mereka belum merasakan kehadiran pusat. Bentuk protokol ini belum menjamah mereka, belum menjamah kebutuhan mereka, belum mengakomodir kebutuhan sesungguhnya yang dibutuhkan oleh ini daerah. protokol kan adalah suatu aturan kebijakan yang untuk diterbitkan pemerintah dalam rangka tata caranya kan. Ketika tinggal bagaimana mengkomunikasikan kepada daerah. Ketika terjadi satu perbedaan, ketika ada satu kebutuhan yang perlu untuk diselesaikan, diakomodir dari pemerintah pusat ke daerah, tinggal dikomunikasi saja, nggak perlu dikomunikasikan di publik. Nggak elok kalau ada pemerintah daerah ketika terjadi ada kurang yang belum dipenuhi dari kehadiran dari pemerintah pusat, tinggal komunikasi. Itu adalah menimbulkan kelemahan pemerintah daerah dan pusat. Koordinasilah yang baik. Tetapi saya kira saya kritik keras ketika ada pemerintah daerah menyampaikan di publik, itu akan menimbulkan goncangan psikologis kepada rakyat. Bicaralah komunikasi dengan ketika terjadi harusnya pemerintah daerah langsung saja ke Istana Negara begitu? Ya, komunikasi dengan Kementerian Kesehatan boleh, komunikasi dengan yang lain juga boleh. Itu menimbulkan kelemahan masing-masing justru saya lihat. Ketika satu sebagai bupati atau gubernur menyampaikan pemerintah pusat belum hadir, itu mohon maaf tanda petik kekurang mampuan kepala daerah masing-masing ketika berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Tinggal berkomunikasi dengan dirjen, tinggal berkomunikasi dengan menteri. Apa susahnya? Sekarang ini sudah era keterbukaan. Sekali lagi saya ingatkan kepada semua pihak bahwa ini adalah suatu hal momentum yang luar biasa untuk kita bersatu padu untuk melawan, yaitu namanya corona. Jangan jangan seolah-olah malah menjadi panggung untuk satu kepentingan yang nggak baik. Saya kira itu ini kepentingan di 2024. Iya, nggak benar itu, nggak benar itu. Mas Rahmat, kita masih punya satu segmen terakhir. Kami kembali usai jeda.